Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ayat harian pada hari ini tertulis di 2 Zakaria 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu jemaat Korintus merupakan jemaat yang memiliki sumber daya manusia yang hebat. Pemikiran-pemikiran mereka luar biasa. Tetapi persoalannya adalah pemikiran-pemikiran itu bukan serta-merta menjadikan manusia-manusia yang berkualitas. Karena pemikiran itu bisa didapatkan dari siapa saja dan tidak tahu bagaimana latar belakangnya. Dan itu adalah persoalan yang besar. Jika saudara ingin mengetahui banyak hal, saudara harus tahu sebenarnya sumber yang saudara dapatkan itu dari mana. Jangan-jangan saudara itu dibawa kepada pemikirannya yang tidak bersifat absolut, tetapi sesuatu hal yang bersifat relatif. Bagaimana kita dapat mengikuti yang masih sekedar opini yang bukan merupakan fakta? Dan ini sering terjadi bahkan di dalam gereja. Itu mengapa Rasul Paulus membuat suatu penegasan kepada jemaat di Korintus. Bahkan ia berkata, "Sekarang aku berbicara kepadamu seperti seorang anak." Artinya jika ia mengatakan demikian, maka ini bersifat perintah. Orang tua ketika berbicara kepada anaknya, ada perintah di dalamnya. Mengapa ada bagian perintah ketika ayah berbicara kepada anaknya atau ibu berbicara kepada anaknya? Karena orang tua itu telah tahu dan merasakan terlebih dahulu dan tidak ingin anak-anaknya mengalami hal yang demikian. Atau mungkin orang tuanya telah belajar banyak tentang hal itu sehingga ia mengetahui bahwa ini adalah hal yang akan membawa seseorang itu kepada kehancuran, atau mungkin ini adalah trik sehingga seseorang itu semakin hidup di dalam aspek yang bersifat negatif. Itulah yang dihindarkan oleh orang tua ketika ia menasihati anak-anaknya. Apa yang terjadi kepada jemaat di Korintus? Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena jika kita membaca dari judul perikop hari ini, dikatakan bahwa jangan ada lagi noda kekafiran. Hal apa yang menjadi ukuran kekafiran itu? Tentu setiap hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu adalah indikasi kekafiran. Jika Allah berseberangan dengan apa yang kita kerjakan, bukankah itu adalah kekafiran? Tetapi kita sering sekali menyalahartikan kekafiran itu hanya merujuk kepada agama. Karena memang agama itu membuat seseorang itu hidup di dalam aturan perilaku. Dan itulah yang terjadi sehingga ucapan itu menjadi bersifat umum dan disampaikan kepada hal-hal yang di luar agamanya. Nah, kemudian kita mencoba memikirkan nats ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Dan ini adalah sesuatu hal yang seolah-olah lumrah karena ada lagu yang sering menggembor-gemborkan ini, yakni tentang cinta dua agama. Dan ini perlu menjadi perhatian kita yang serius. Mengapa demikian? Ada kontradiksi yang luar biasa yang Rasul Paulus ingin sampaikan. Bahwasanya mencintai itu sama dengan terikat. Dan ini bisa menjadi persoalan. Ketika seseorang mencintai seseorang, jika saudara mencintai seseorang, saudara akan terikat kepadanya. Apalagi ketika keputusan itu adalah mengasihi, maka tidak mau tidak mau saudara akan mencintai, terikat, dan bahkan berkorban baginya. Dan itulah persoalannya. Dan apa yang saudara pelajari dari perjanjian lama? Salomo adalah raja yang bijaksana, tetapi ia menjadi raja yang terpuruk
dan bahkan bisa dikatakan menjadi raja yang gagal ketika ia memerintah karena ia memperistri perempuan-perempuan yang beda agama dengan dirinya. Dan hal itu ternyata mengacau balaukan segala apa yang ia rencanakan karena Tuhan tidak mengkehendakinya. Apakah saudara memikirkan bahwa cinta itu adalah cinta yang sembarangan? Tentu kita diberikan kehendak bebas untuk menentukan cinta kita, dan itulah yang disebut dengan cinta sejati. Tetapi jangan salah mempergunakan kebebasan saudara, karena saudara menjadi orang yang terpesona kepadanya, sehingga saudara mengikatkan diri kepadanya. Dan itulah yang ditawarkan oleh dunia ini. Lihat, dalam segala aspek sekarang kita sedang diserang. Ini bukan hanya sekedar persoalan tentang pernikahan, tetapi ini juga adalah persoalan tentang hidup. Di dalam banyak hal, noda-noda kekafiran itu sering sekali ingin merenggut kita dari kekudusan itu. Dan perhatikanlah baik-baik, itu mengapa dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Dan kita tidak tahu dari bagian mana kita akan diserang. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita, sehingga kita benar-benar bait Allah yang kudus itu, yang hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada kesempatan yang baik ini. Pimpin kami dan bimbing Bapa, supaya kami hidup sesungguhnya sebagai bait Allah yang benar, yang tidak bercacat dan bernoda. Tetapi kami hidup di dalam kekudusan itu. Dan tolonglah kami Tuhan untuk dapat mengantisipasi, mengetahui apa rencana si jahat itu, sehingga kami tetap eksis dalam dunia ini sebagai gereja yang terus menang melawan setiap tindakan kekafiran itu. Ampunkan kami Bapa, karena kelalaian kami menjaga kekudusan kami, menjadikan kami hidup di dalam keberdosaan kembali. Terima doa kami Bapa, ampuni dosa kami, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.